fase yang hampir semua kreator pernah lewati, tapi jarang dibahas dengan jujur. Fase capek, tapi hasilnya nihil. Capek mikir ide, capek rekam ulang karena ngerasa kurang bagus, capek edit sampai malam, capek nunggu upload, lalu buka YouTube Studio, dan yang muncul cuman angka yang segitu-gitu aja. Di saat yang sama, kamu lihat orang lain, baru mulai, tapi katanya sudah kebuka AdSense. Baru beberapa bulan sudah dapat endorse, ada yang kontennya menurut kamu biasa aja, tapi kok jalannya mulus banget. Dan tanpa sadar, muncul pertanyaan yang pelan-pelan menggerogoti kepala. Sebenarnya yang kurang dari gua apa sih? Gua kurang konsisten, kurang niat, atau emang gua enggak berbakat? Di titik itu, monetisasi yang awalnya cuma tujuan berubah jadi tekanan. Setiap upload bukan lagi soal cerita atau value, tapi soal ini bisa menghasilkan nggak ya? Dan anehnya, makin kita kejar monetisasi, makin stres, makin bandingkan diri, makin jauh rasanya dari hasil yang kita harapkan. Banyak yang akhirnya nyalahin diri sendiri, merasa gagal sebelum benar-benar jalan, merasa tertinggal padahal mungkin kita cuma salah fokus. Kalau kamu pernah ada di fase itu, saya mau kamu tahu satu hal dulu. Masalahnya bukan karena kamu malas, bukan karena kamu bodoh, dan bukan karena kamu nggak layak berhasil. Seringkali yang keliru bukan usahanya, tapi arah fokusnya. Kita diajarin untuk ngejar cepat monetisasi, cepat tembus, cepat kelihatan hasilnya. Padahal di dunia kreator, yang kelihatan cepat itu seringkali cuma permukaannya. Dan di video ini, saya nggak mau ngajarin kamu cara instan. Saya nggak mau janji manis. Saya cuma pengen ngajak kamu duduk sebentar, berhenti ngejar, dan melihat ulang. Sebenarnya apa sih yang bikin jalan monetisasi itu benar-benar kebuka? Kalau kamu masih di sini, besar kemungkinan cerita ini memang lagi tentang kamu. Saya mau jujur sedikit di sini. Di awal saya bikin channel, pola pikir saya itu sangat sederhana. Bahkan sekarang kalau diingat agak naif. Dalam kepala saya waktu itu cuma ada satu kalimat, yang penting upload dulu. Upload terus, nanti juga kebuka monetisasi. Makanya saya kejar satu hal mati-matian, frekuensi dan subscriber. Saya upload rajin, saya kejar angka. Saya senang tiap lihat subscriber nambah, walaupun cuma sedikit. Tapi anehnya, video saya tetap sepi. Jam tonton nggak jalan, views stagnan. Di situ saya mulai bingung. Loh, bukannya kalau subscriber banyak video otomatis ramai? Bukannya itu tanda channel sehat? Sampai akhirnya muncul pertanyaan yang sering banget ditanyain juga sama banyak kreator pemula. Sebenarnya kalau mau cepat monetisasi, itu ngejar views dulu atau subscriber dulu? Saya pun dulu bingung soal itu. Dan jujur, saya salah pilih fokus. Saya baru sadar belakangan bahwa YouTube itu sebenarnya tidak peduli dengan jumlah subscriber kita. Kedengarannya nyakitin, tapi itu faktanya. YouTube tidak bangun platform miliaran dolar cuma buat ngitung berapa orang yang ngeklik tombol subscribe. Yang YouTube pedulikan cuma satu, apakah video kita ditonton dan ditonton sampai betah. Di titik itu saya mulai ngerti, subscriber itu bukan kunci, subscriber itu bonus. Yang harusnya saya kejar dari awal adalah views. Bukan asal views, tapi views yang datang karena orang benar-benar nonton, bukan cuma mampir. Karena dari situlah semuanya bergerak. Views naik, jam tayang naik, video direkomendasikan, channel mulai kebuka. Dan di situ juga saya paham satu hal penting. Monetisasi cepat itu bukan monetisasi instan. Cepat di sini bukan berarti sehari jadi, seminggu tembus, atau langsung kaya. Cepat itu maksudnya kita nggak muter-muter di jalan yang salah bertahun-tahun. Makanya saya mulai melihat YouTube bukan satu jalur tunggal, tapi ada beberapa jalur. Ada jalur video panjang buat bangun jam tayang dan pendapatan yang stabil. Ada jalur short video buat ngejar exposure dan views besar dalam waktu relatif singkat. Dan ada jalur campuran yang menurut saya paling realistis buat pemula, short buat narik orang datang, long buat bikin mereka betah. Di situ juga saya belajar soal kenapa sebuah video bisa direkomendasikan YouTube. Bukan karena subscribernya banyak, tapi karena judulnya bikin orang klik. Isinya bikin orang nonton lama, topiknya relevan, dan penontonnya betah. Semua itu balik lagi ke views. Dan dari pengalaman pahit juga, saya mau bilang satu hal yang sering bikin channel hancur pelan-pelan. Sub for sub. Dulu saya juga hampir kejebak. Masuk grup, saling subscribe, angka naik, tapi video tetap sepi. Karena orang-orang itu bukan penonton, mereka cuma angka. Dan akhirnya saya nemu analogi paling sederhana yang sampai sekarang saya pegang. YouTube itu seperti mall, views itu pengunjung yang datang, subscriber itu member yang punya kartu. Mana mungkin kita maksa orang bikin kartu member
Kalau dia aja belum pernah masuk ke mallnya, belum lihat isinya, belum nyaman jalan-jalan di dalamnya. Orang datang dulu, nonton dulu, betah dulu, baru dia mau jadi member. Dan sejak saya mengubah fokus itu, bukan ke subscriber, bukan ke monetisasi instan, tapi ke membuat orang betah menonton. Pelan-pelan jalannya mulai kebuka. Disinilah banyak kreator sebenarnya tersesat, bukan karena kurang usaha, tapi karena salah memahami arti kata cepat. Kita hidup di zaman serba cepat. Pesan dibalas cepat, makanan datang cepat, video viral juga kelihatannya cepat. Akhirnya pola pikir itu kita bawa ke YouTube. Kita pengen cepat monetisasi, cepat kebuka AdSense, cepat ada uang yang masuk. Padahal YouTube itu bukan mesin ATM. YouTube itu ekosistem. Dan di ekosistem ini monetisasi bukan titik awal. Dia itu efek samping. Masalahnya banyak kreator memulai dengan urutan yang terbalik. Yang dipikirkan pertama kali bukan apa yang bisa saya berikan ke penonton, tapi gimana caranya biar ini menghasilkan. Akibatnya fokus kita pecah. Konten jadi ragu-ragu. Nada bicara jadi nggak jujur. Setiap video terasa seperti beban target. Padahal kalau kita tarik ke akar masalahnya, yang bikin sebuah channel kebuka itu bukan monetisasi. Yang bikin kebuka adalah fokus yang benar di awal. YouTube tidak pernah bertanya, ini channel sudah niat belum? YouTubernya capek nggak? Sudah upload berapa kali? YouTube cuma melihat satu hal, apakah video ini layak diteruskan ke orang berikutnya? Dan kelayakan itu datang dari 3 hal besar. Posisi konten kamu, jelas value yang kamu bawa, terasa penonton merasa punya relasi, bukan cuma tontonan. Makanya views itu jadi pintu pertama, bukan subscriber, bukan AdSense. Views itu tanda bahwa ada manusia di luar sana yang berhenti scrolling dan memilih duduk sebentar di konten kamu. Kalau dianalogikan ke hidup sehari-hari, ini seperti nabung. Orang yang tiap hari mikir, gimana caranya cepet kaya, biasanya nggak tahan nabung. Tapi orang yang fokus ke kebiasaan kecil, nyisihin dikit, konsisten, sadar arus uangnya, pelan-pelan uangnya tumbuh. YouTube juga begitu, atau seperti gym. Kalau datang ke gym cuma mikir, gimana caranya badan gua cepet jadi, biasanya seminggu hilang. Tapi yang fokus ke gerakan, napas, dan ritme, badannya berubah tanpa dia sadari. Monetisasi itu mirip badan jadi, dia datang sebagai hasil, bukan target harian. Makanya ketika kita terlalu cepat mikir AdSense, kita melewatkan satu fase penting, membangun kenyamanan penonton. YouTube sebenarnya sangat adil, dia tidak peduli siapa kamu, subscriber kamu berapa, atau sudah upload berapa lama. Kalau ada satu video kamu yang bikin orang betah, YouTube akan bilang, ini layak dikasih ke orang lain. Dan disitulah growth cepat sebenarnya terjadi. Bukan karena trik, bukan karena hack, tapi karena fokusmu tepat. Cepat itu bukan soal waktu singkat, cepat itu soal tidak salah arah. Dan ketika fokusmu benar, views mengalir, jam tayang menyusul, subscriber datang tanpa diminta. Dan di titik itulah monetisasi bukan lagi sesuatu yang kamu kejar mati-matian, tapi sesuatu yang pelan-pelan menghampiri. Saya mau cerita 3 orang, bukan untuk dibandingkan, bukan untuk dicontoh mentah-mentah, tapi karena tanpa sadar, kita mungkin pernah ada di salah satu fase hidup mereka. Yang pertama, sebut saja Mas Sui. Mas Sui ini tipikal kreator yang sangat ambisius. Niatnya baik, dia pengen hidupnya lebih baik, pengen YouTube jadi jalan keluar. Dari awal, fokus Mas Sui jelas, uang. Dia rajin riset tren, ikut topik yang lagi naik. Judulnya bombastis, thumbnailnya teriak. Beberapa videonya sempat naik, views lumayan. Tapi setiap kali performa turun sedikit, Mas Sui gelisah. Dia mulai ngerasa dikejar target. Setiap ide diukur, ini bisa menghasilkan nggak? Bukan lagi, ini berguna atau enggak. Lama-lama capek, bukan capek fisik, tapi capek mental. Karena ternyata ngejar uang di fase awal bikin konten terasa berat. Dan akhirnya Mas Sui burnout. Upload makin jarang, motivasinya habis sebelum channelnya benar-benar tumbuh. Yang kedua ada Hafid. Hafid kebalikannya Mas Sui. Dia santai, nggak buru-buru, viewsnya kecil, subscribernya juga nggak banyak. Tapi Hafid punya satu hal yang jelas. Dia tahu siapa yang diajak ngomong. Kontennya mungkin sederhana, nggak viral, tapi penontonnya betah. Ada yang nonton sampai habis, ada yang balik lagi, ada yang ninggalin komentar panjang. Pelan-pelan YouTube mulai video Hafid nggak ramai, tapi stabil. Dan dari situ satu demi satu peluang datang. Bukan endorse besar, bukan angka fantastis, tapi cukup buat bilang, oh ternyata ini bisa jalan. Monetisasi Hafid datang bukan karena dia ngejar, tapi karena dia siap ketika peluang itu lewat.
Yang ketiga ada Herman. Herman ini sempat berhenti lama. Awalnya dia seperti Maswi, kejar cepat, kejar angka, kejar hasil, tapi realita lebih keras dari ekspektasi. Videonya sepi, dia ngerasa gagal. Akhirnya Herman berhenti, bukan karena malas, tapi karena lelah berharap. Beberapa waktu kemudian dia balik, bukan dengan semangat membara, tapi dengan fokus yang lebih jujur. Herman gak lagi mikir monetisasi, dia mikir, gua pengen bikin konten yang kalau ditonton ulang, gua sendiri gak malu. Dia lebih pelan, lebih sadar, lebih realistis. Dan justru dari situ, channelnya mulai tumbuh lagi, bukan meledak, tapi hidup. 3 orang ini gak salah, mereka cuma berada di fase yang berbeda. Maswi mengajarkan kita tentang bahaya terlalu cepat berharap. Hafid mengingatkan bahwa fokus kecil bisa jadi fondasi besar. Herman menunjukkan bahwa berhenti bukan akhir kalau kita balik dengan arah yang lebih tepat. Dan mungkin tanpa kita sadari kita pernah jadi Maswi, sedang jadi Hafid, atau pelan-pelan berubah seperti Herman. Sekarang saya mau kamu berhenti sebentar, bukan dari YouTube, tapi dari pikiran yang terus berisik. Tarik napas dan coba jawab pelan-pelan di dalam kepala kamu sendiri. Kenapa sih kamu bikin YouTube? Bukan jawaban ideal, bukan jawaban yang pengen kamu dengar, tapi jawaban yang paling jujur. Apakah karena kamu butuh uang, atau karena kamu pengen didengar, atau jangan-jangan kamu cuma pengen buktiin kalau kamu juga bisa? Dan semua itu nggak salah. Kita orang dewasa, kita hidup di dunia yang penuh tekanan. Tagihan datang tiap bulan, tanggung jawab nggak bisa ditunda. Dan di tengah semua itu, YouTube sering terlihat seperti jalan pintas, tapi disinilah sering terjadi benturan. Ketika tekanan hidup ketemu ekspektasi monetisasi, kita jadi maksa diri konsisten, bukan karena cinta proses, tapi karena takut tertinggal. Kita upload bukan karena siap, tapi karena takut algoritma. Dan pelan-pelan YouTube yang awalnya ruang berekspresi berubah jadi sumber cemas. Padahal konsistensi itu bukan soal kuat-kuatan. Konsistensi itu soal masuk akal dengan hidup kita sendiri. Kalau hidup kamu lagi berat, boleh pelan. Kalau lagi capek, boleh jeda. Monetisasi tidak akan kabur cuma karena kamu bernapas sebentar. Yang sering bikin orang berhenti bukan karena hasilnya lama, tapi karena mereka memaksa diri jadi orang lain. Kamu bukan kreator yang hidupnya cuma YouTube. Kamu manusia utuh dengan cerita, batas, dan kebutuhan sendiri. Dan anehnya, ketika kamu mulai berdamai dengan itu, kontenmu jadi lebih jujur. Penonton bisa ngerasa, relasi terbentuk, dan dari situlah jalan monetisasi terasa lebih manusiawi. Bukan sebagai tujuan hidup, tapi sebagai konsekuensi dari kehadiran yang konsisten dan sadar. Jadi mungkin yang perlu kamu kejar bukan cepatnya monetisasi, tapi kejernihan niat. Karena ketika niatmu jernih, fokusmu lurus, dan langkahmu lebih ringan. Kalau dari awal sampai sini kamu masih bertahan, saya yakin satu hal, kamu bukan orang yang asal lewat. Mungkin kamu lagi capek, mungkin lagi ragu, atau lagi berdiri di persimpangan antara lanjut atau berhenti. Dan sebelum video ini selesai, saya cuma mau ninggalin satu pesan sederhana. Monetisasi cepat itu bukan soal memaksa hasil, tapi soal menempatkan fokus di tempat yang benar. YouTube bukan lotre, bukan juga lomba sprint. Ini maraton, panjang, kadang sepi, kadang sunyi. Tapi justru di situ kita belajar jadi kreator yang utuh, bukan cuma pengejar angka. Kalau hari ini channel kamu masih kecil, nggak apa-apa. Kalau views masih sedikit, itu bukan aib. Yang penting kamu tahu kenapa kamu upload dan siapa yang kamu ajak bicara. Fokuslah ke membuat orang betah. Fokus ke relasi, bukan validasi. Fokus ke kehadiran, bukan paksaan. Karena saat fokusmu tepat, views akan mengalir. Jam tayang menyusul, subscriber datang dengan sendirinya, dan monetisasi akan hadir di waktunya. Bukan sebagai hadiah instan, tapi sebagai hasil dari proses yang jujur. Hidup tetap harus seimbang. YouTube jangan jadi sumber luka baru, biarkan dia jadi ruang bertumbuh. Kalau kamu merasa video ini relate, kamu boleh bantu dengan like supaya video ini sampai ke lebih banyak kreator yang lagi berjuang diam-diam. Kalau kamu kenal teman yang lagi di fase capek tapi masih pengen lanjut, share video ini ke mereka. Dan kalau kamu mau, ceritakan di kolom komentar, kamu lagi ada di fase yang mana? Maswi, Hafid, atau Herman? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kita jalan pelan-pelan, tapi kali ini dengan arah yang lebih benar.